semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya hari ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Singapura jeblok, Jokowi dan Ahok sukses lakukan ini di Pertamina. Kenapa itu, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Jadi kalau kita melihat secara total produksi migas ini lebih tinggi dibanding yang ditargetkan di RKAP, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan total mencapai 1 juta barel oil equivalent per day. Jadi ini adalah oil dan gas, sedangkan dari oilnya adalah 566.000 barel per hari, dan gasnya adalah 2,6 juta SCFD per day. Untuk lifting setelah total migas adalah 887 juta barel equivalent oil per day. Tapi yang paling penting jangan sampai lifting minyak kita ini turun. Ini sudah berapa tahun ini turun terus. Sehingga apa? Larinya semuanya nanti ketergantungan pada impor. Padahal kita masih punya sumur-sumur yang bisa kita kelola untuk menghasilkan produksi sehingga impornya tidak banyak. Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Nah, kunci paling besar itu ya di sektor petrokimia dan migas ini. Menurut saya yang pertama teknologi harus digunakan. Digitalisasi harus juga digunakan untuk memonitor, dan di sini saya lihat tadi sudah mulai pergerakan setiap alat-alat berat, alat-alat pengeboran yang ada bisa dimonitor. Jadi alat-alatnya harus ditingkatkan gitu. Yang baik. Tugas Pertamina yang memproduksi minyak 70% Bu ya. 70% dari produksi yang ada di negara kita ini sangat memegang peran penting dalam proses meningkatkan lifting minyak nasional kita. Apa yang saya lihat di lapangan seperti Rokan 100% sekarang tenaga kerjanya semuanya dari Indonesia. Tenaga kerja ada semuanya tambahan kebanyakan lagi dari Indonesia. 12.500 pekerja baru di Blok Rokan, karena kita ingin mengebor lebih banyak lagi sumur-sumur yang ada. Jadi pekerja ini ya. Tetapi dari pekerjaan Indonesia. besar kita bukan ada di situ. Setelah menguasai ini, pekerjaan besar ke depan yang ingin kita lakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar agar betul-betul semuanya bisa terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi maupun setengah jadi yang memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, utamanya lapangan kerja bagi rakyat. Lapangan kerja ya, memang ditekankan oleh Presiden Jokowi. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo konsisten ingin kurangi impor minyak. Jadi ingin mengurangi impor minyak. Subholding upstream Pertamina Regional Indonesia Timur yang menggembirakan. Kinerja membanggakan itu dapat tercapai meski Pertamina sempat menghadapi tantangan besar dalam pembangunan proyek strategis nasional Jambaran Tiung Biru atau JTB. Pertamina telah mencatatkan operasional produksi minyak bumi sebesar 93,3 ribu barel minyak per hari jadi ada atau peningkatan MBOPD, gitu ya, atau setara dengan per hari 102% dari target yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP, dan lifting minyak sebesar 93,3 MBOPD. Sementara produksi gas mencapai 473,1 juta standar kaki kubik per hari atau MMSCFD. Gas sales mencapai 348,9 MMSCFD. Tak kalah menggembirakan, produksi minyak dan gas di Blok Rokan usai diambil alih Indonesia juga mengalami peningkatan jadi 156,15 barrel per hari.
Meski begitu, Presiden Jokowi meminta Pertamina untuk tidak puas dengan jadi memang pencapaian itu. untuk mengurangi Kepala impor negara minyak menilai gitu ya. bahwa Pertamina memiliki peran penting dalam meningkatkan lifting Lifting nasional minyak. karena memproduksi 70% minyak yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden meminta agar nantinya pengelolaan yang telah dilakukan di Blok Rokan juga dapat diterapkan di Blok Mahakam. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa teknologi dan digitalisasi harus teknologi digunakan. dan Menurutnya, hal digitalisasi. tersebut bisa mengurangi impor minyak. Diketahui selama 2022, Pertamina menemukan 413 sumur. Untuk target tahun ini adalah sebanyak 600 sumur. Temuan ini pun membuat perseroan kian Ada optimis sumur ya terhadap ditemukan. target-target di 2023. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan produksi minyak di Blok Rokan supaya nantinya bisa memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi bangsa. Ia mengatakan saat ini produksi minyak di Blok Rokan terus digenjot. Saat ini bahkan sumur pengeboran minyak di Blok Rokan menjadi yang terbanyak di Indonesia. Nike juga mengatakan bahwa saat ini PT Pertamina telah mulai mengembangkan digitalisasi dalam pengelolaan Blok Rokan. Selain digitalisasi yang telah dilaksanakan, lebih lanjut Nike mengungkapkan bahwa ke depan pihaknya juga akan menerapkan penggunaan sejumlah teknologi baru yang belum pernah digunakan sebelumnya guna mendorong tingkat jadi produksi teknologinya migas juga gitu seperti ya, water akan float, digunakan steam gitu float, chemical sehabis EOR, baik gitu ya. dan juga unconventional drilling. Nah, kabar teranyar, Pertamina tak lagi andalkan Aramco dan memilih genjot produksi dari kilang. Strategi optimasi crude and product di subholding refining dan petrochemical ini telah berkontribusi pada imbal hasil produk atau Yield Valuable Product atau YVP menjadi 81,91% dari target 79,86%. Di samping itu saat ini perusahaan juga tengah menambah jenis dari produksi kilang yang nilainya lebih tinggi. Misalnya seperti halnya low sulfur diesel yang dapat diekspor oleh perusahaan. Kerja keras ini sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi untuk mengelola kekayaan migas Indonesia secara jadi ada mandiri. ini sendiri Presiden gitu. Jokowi gencar membangun usaha hilir migas agar Indonesia tidak bergantung ke negara tetangga. Jadi tidak perlu Presiden impor Jokowi dari yakin Singapura. bahwa sumber daya manusia atau SDM Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan migas. Berpuluh-puluh tahun Indonesia tanpa pembangunan kilang minyak atau revitalisasi atau upgrade. Di sisi lain jumlah penduduk terus bertambah diikuti dengan pertambahan jumlah kendaraan yang mengerikan. Otomatis konsumsi BBM juga berbanding konsumsi lurus. BBM pun Dengan akan makin kapasitas kilang bertambah minyak gitu. yang stagnan, otomatis harus impor yang terus meningkat setiap jadi ini tahun dan dilakukan dampaknya sendiri adalah gitu ya. defisit transaksi berjalan yang makin parah. Bagaimana mau maju negara ini kalau terus begini, impor-imporan terus? Pantas kalau Presiden Jokowi marah dan geram. 5 tahun pertama terbuang sia-sia tanpa ada hasil. Yang kepentingannya terus melawan dan melakukan segala cara untuk mengamankan kepentingannya. Begitu banyak masalah yang Bahkan terjadi ada juga dalam sumur yang tubuh sudah BUMN, ditemukan ini membuat kan. kita paham kenapa negara ini sungguh kaya akan sumber alam, sumber daya manusia melimpah ruah, tapi selalu ketinggalan bahkan dengan negara tetangga sekalipun. Jelas banyak oknum yang tidak ingin negara ini maju. Belum lagi gerombolan munafik yang cuma bisa teriak-teriak soal agama tapi tidak paham dengan akar masalah negara ini. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi sekarang ini migas pun bakal dikelolakan juga oleh Indonesia gitu ya. Dimana memang Presiden Jokowi itu mau mengurangi impor gitu. Sebelum ini katanya nih Indonesia banyak mengimpor minyak gitu ya, minyak daripada Singapura. Jadi sekarang ini Presiden Jokowi mau Indonesia sendiri, kan Indonesia kaya dengan sumber alam ya, dan ditemukan juga banyak sumur ya, ratusan sumur gitu yang ditemukan di Indonesia gitu. Jadi Presiden Jokowi mau produksinya itu meningkat, dan ini kinerja subholding upstream Pertamina ya.
berjaya mencatatkan operasional produksi minyak bumi sebesar 93.000 barel per hari. Oke, jadi dia ada peningkatannya gitu. Jadi selepas ini tidak perlu lagi gitu ya, tidak perlu lagi ataupun dikurangkan gitu. Dikurangkan import minyak daripada Singapura. Nah, tidak perlu tergantung gitu, tidak perlu tergantung sama negara luar, sebabkan di Indonesia sendiri memang banyak sumber alamnya gitu, dan waktunya sudah tiba gitu untuk mengurus sendiri dan sekaligus memberikan lapangan kerja kepada masyarakat gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.